warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lanjutkan ya. Setelah kemarin kalian belajar tentang reaksi redoks, penyetaraan reaksi redoks, sekarang kita akan mulai masuk ke sel elektrokimianya, dimana ini adalah bahasan babnya nih, sebenarnya ada di sel elektrokimia. Ya, dalam sel elektrokimia ini sebenarnya kita bahas hanya dua, ada sel volta dan sel elektrolisis. Tapi sebagai pengantar ini akan saya jelaskan dulu tentang reaksi redoks spontan. Ya, ini sel elektrokimia. Sel elektrokimia ini adalah sel yang berkaitan antara energi kimia dengan energi listrik. Nanti ada perubahan energi antara energi kimia dan energi listrik. Ada yang menjadi mengubah energi kimia menjadi energi listrik, ada yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Sebelum itu kita lihat dulu reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan ini maksudnya apa? Reaksi redoks spontan adalah reaksi redoks yang berlangsung dengan sendirinya. Ya, jadi nggak perlu dikondisikan, nggak perlu diberikan stimulus berupa listrik dulu. Nah, ini reaksinya udah bisa langsung terjadi gitu. Nah, reaksi redoks spontan ini dapat menghasilkan energi listrik. Sedangkan reaksi redoks yang tidak spontan ya, jadi nggak bisa langsung berlangsung dengan sendirinya, ini memerlukan energi listrik supaya bisa bereaksi. Ya, ini kalau kalian lihat di buku paket kalian juga sepertinya ada gambar yang mirip-mirip seperti ini ya. Ini adalah reaksi ketika logam seng bereaksi dengan larutan CuSO4. Jadi yang biru ini adalah larutan CuSO4-nya, dan yang ini nih, lempengan ini adalah lempengan seng. Jadi kalau kalian masukkan lempengan seng ke dalam larutan CuSO4, ntar muncul seperti ini. Nah, ini apa nih yang muncul hitam-hitam ini? Hitam-hitam ini adalah endapan dari Zn atau seng. Ya. Nah, nanti kalian lihat reaksinya. Ini reaksi yang lumayan terkenal antara reaksi redoks spontan yang lumayan terkenal, banyak contohnya di buku-buku, reaksi antara lempengan seng dengan CuSO4. Nanti kalian bisa cek lebih lanjut apa yang bereaksi, apa yang menjadi endapan, bagaimana hasil reaksinya. Nah, ini adalah yang akan kita bahas di sel elektrokimia. Ya. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke sel volta atau sel Galvani. Jadi namanya nih bisa sel volta, bisa sel Galvani, ini adalah hal yang sama, jangan diributkan mana nama yang benar ya. Sel volta, tapi lebih umum kita sebutnya sebagai sel volta saja ya. Nah, sel volta ini mempunyai elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan garam, seperti pada gambar di samping. Oke. Ya, yang membedakan nanti antara sel volta dengan sel elektrolisis adalah jembatan garamnya ini. Jembatan garamnya ini maksudnya apa? Nah, jembatan garamnya ini adalah medium perpindahan elektron. Jadi nanti elektronnya berpindah ya. Ini kalau ada tanda panah, ini adalah arah perpindahan elektron. Berarti elektronnya berpindah dari anoda ke katoda. Ya, ini ada voltmeter. Nanti kalau misalnya di gambar yang kalian lihat arah panahnya ke kiri, berarti anodanya yang kanan, katodanya yang kiri. Ini adalah arah aliran elektron ya, dari anoda ke katoda. Nah, pada sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik yang dapat diketahui dari voltmeter. Nah, jadi reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Nah, ini adalah di sel volta. Ya, ini menarik karena ternyata reaksi kimia dapat juga menghasilkan listrik, menjadi sumber listrik ya. Ini sel volta. Ini bahasan kita sel volta ya. Secara garis besar ini dulu yang akan kita bahas ya tentang sel volta ini. Jadi jangan kalian lupakan bentuk ini ya. Lihat, ini ada dua elektroda. Nah, elektrodanya ini bisa inert dan tidak inert. Kalau elektroda yang inert biasanya adalah karbon, platina, itu inert. Selain itu rata-rata tidak inert. Inert itu adalah maksudnya tidak bereaksi dengan larutan yang ada di dalamnya. Jadi si elektrodanya nih, elektroda ada dua, katoda dan anoda. Katoda dan anodanya ini dia tidak ikut bereaksi kalau katoda dan anodanya adalah inert. Ya, contohnya tadi karbon dan platina, C atau PT. Nah, itu dia katodanya dan anodanya inert. Ya, ini ada dua larutan elektrolit.
satu elektroda berfungsi sebagai anoda, satu lagi sebagai katoda. Lalu disambungkan dengan kabel, lalu disambungkan juga ke voltmeter. Nanti pemasangan voltmeternya seri atau paralel, Bu. Nah, kalian review lagi materi fisika. Ya, saya tidak akan memberikan itu karena pas dengan materi fisika. Sekarang kalian kelas 12 adalah listrik. Nanti kalian silakan tanya ke guru fisika ya. Nah, yang khas lagi adalah jembatan garamnya ini. Jembatan garamnya ini di dalam pipa U ya. Ini menghubungkan juga antara dua elektrolit yang bereaksi. Ini biasanya mediumnya adalah agar-agar. Jadi agar-agar itu dimasak dengan airnya adalah larutan garam ya. Ini kenapa namanya jembatan garam, karena memang larutan garam di dalam sini. Tapi supaya dia bisa lebih beku ya, jadi nggak tumpah, ini dipakaikan agar-agar. Jadi biasanya ini diisikan dengan agar-agar yang sudah dilarutkan dalam larutan garam. Nah, larutan garamnya itu tergantung dengan yang ada ketika percobaan ya, bisa macam-macam. Nanti kalian cari contoh larutan garam yang dipakai untuk jembatan garam dan bagaimana cara membuatnya. Saya jelaskan aja cara kerjanya. Jadi nanti akan ada perpindahan elektron dari anoda ke katoda. Ya, berarti otomatis kalau misalnya ada perpindahan elektron, ini terjadi reaksi reduksi dan oksidasi di dalam sini. Ya. Kita lihat dulu nih diagram selnya. Ini nanti akan saya ulangi lagi, tapi ini untuk membantu kalian memahami aja. Tadi kan anoda ya, di dalam anoda ini adalah reaksi oksidasi dan di katoda adalah reaksi reduksi. Makanya kenapa elektron ini mengalir dari anoda ke katoda, karena reaksi oksidasi ini melepaskan elektron, sedangkan reduksi menangkap elektron ya. Jadi elektronnya berpindah nih dari zat yang mengalami oksidasi ke zat yang mengalami reduksi. Jadi terjadi perpindahan elektron melalui tadi jembatan garam ini. Nah, ini makanya ini adalah arah aliran elektron. Nanti kalian akan banyak menemukan gambar-gambar seperti ini sebagai gambar sel volta. Nanti bisa jadi di gambar yang kalian dapatkan itu tidak ada keterangannya. Mana katodanya, mana anodanya, itu kalian harus menentukan sendiri mana justru yang menjadi katoda dan anoda. Tapi kalian harus ingat, elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Berarti pangkal dari tanda panah ini adalah anodanya, sedangkan ujung dari panah atau tujuannya itu adalah anodanya. Karena elektron mengalir dari anoda ke katoda. Oke. Penjelasan awal tentang sel volta sampai di sini. Setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana perhitungan kimianya ya di dalam sel volta ini. Karena menghasilkan listrik, berapa banyak listrik yang dihasilkan dari suatu sel volta kita akan bahas di video sebelumnya ya. Silakan kalian simak lagi video yang tadi sudah saya sampaikan ya, materi-materi yang sudah saya sampaikan. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan ke saya, kita diskusi di classroom. Nah, jangan lupa dicatat juga materinya supaya kalian tidak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.